Maksudnya saya ini bukan membela Syekh Panji Gumilang, tapi saya ingin menerangkan seterang-terang. Memberikan keterangan sebagaimana dia dulu tidak pernah mengalami di sana. Dengan sejujur-jujurnya. Santri dalam, santri luar. Yeah. Kalau Anda santri dalam atau luar? Bagian mana? Saya santri dalam, makanya saya tahu ngerti betul gitu. Santri dalam dan ngerti betul. Ingat, dicatat di sini. Beliau mengaku sebagai santri dalam. Kita lihat, kita tandai bahasanya. Ini tuh jumlah santri dibandingkan jumlah angkatan Anda saya. masuk kategori yang mana pada saat itu? Saya luar. Luar ya? Tapi ngerti dalam. Oh. Widih. Sekarang ngaku santri luar tapi ngerti dalam. Siap. Nah, waktu masa saya itu 50%, makanya mungkin nggak ada diajarkan yang begini, mungkin bahaya untuk santri yang nggak ngerti apa-apa ini loh. Ya, jadi seolah-olah di sini Ihsan ini tidak ngerti apa-apa ya. Tidak tahu apa-apa lah pokoknya. Polos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin mengangkat suatu kejanggalan atau sesuatu yang menjadi tanda tanya bagi saya pribadi, di mana ada salah satu pengakuan dari seorang alumni Ma'had Al-Zaitun, dan di sini saya menangkap suatu kejanggalan, di mana kejanggalan ini bersumber dari dirinya sendiri, di mana dia mengaku sebagai santri luar katanya, tetapi di pernyataan yang sebelumnya dia mengaku santri dalam. Baik, tidak perlu panjang lebar, saya ingin langsung mereaction seperti apa pernyataan dari Mas Ihsan ini. Santri Al-Zaitun itu waktu masa saya itu, kalau Mas Ken bilang tadi 80, 20 itu keliru. Jadi pada keliru masa katanya. saya itu, saya pernah mencoba menghitung, itu gampang banget untuk hitungnya. Nah, gimana? Cara ngitungnya gimana? Karena yang udah dipastikan itu yang pasti dari koordinator Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, itu aja. Dan beberapa Jawa Tengah atau Jawa Timur. Di luar itu, saya pastikan hampir 99% mereka itu nggak ngerti apa-apa. Datang ke Apanya yang nggak ngerti? Al-Zaitun, mau belajar, udah itu aja. Kayak gitu. Mas Ihsan ini memberikan pernyataan kalau santri dalam dan santri luar itu tidak boleh disamakan. Lanjut. Maksudnya saya ini bukan membela Syekh Panji Gumilang, tapi saya ingin menerangkan seterang-terang. Memberikan keterangan sebagaimana dia dulu tidak pernah mengalami di sana. Ya, kenapa Syekh Panji Gumilang yang amat terhormat ini semakin hari semakin menyimpang begitu. Jadi di sini bukan untuk membela. Dengan sejujur-jujurnya. Jadi apa yang dituduhkan oleh Mas Ken tadi itu banyak banget yang keliru. Kita itu harus memisahkan antara Al-Zaitun dan NII. Al-Zaitun itu adalah di bawah YPI, Yayasan Pendidikan Indonesia. Iya, awalnya. Ya, kalau kita melihat sendiri, apakah pernah YPI memberikan pengajaran atau hal-hal yang di luar syariat Islam, azan-azan. Dan katanya azan yang menghadap kepada jemaah itu sudah dari dulu diajarkan. Sedangkan dalam Kementerian Agama tidak ada pendidikan untuk memberikan kurikulum seperti itu, azan-azan seperti itu. Katanya, entahlah di zaman Ihsan ini apakah begitu atau bagaimana? Ya, Yayasan Pesantren Indonesia yang itu adalah wadah yang membawahi pendidikan SMP dan SMA begitu. Aliyah sanawiyah dan aliyah begitu ya, SMP dan SMA. Oke. Nah, itulah kegiatan yang ada di Al-Zaitun dengan penghuni yang lain, yaitu karyawannya atau mu'adhof, eksponen dan guru. Ini sudah banyak ya karyawan, bahkan ratusan sampai ribuan karyawan yang sudah keluar dari NII. Mereka speak up dan memberikan kesaksian. Dan itu belum semua, ya. Karena kesaksiannya belum selesai. Masih sangat banyak. Dan ingat, para mantan NII yang berani speak up ini, mereka cuma satu-satu yang tayang di media. Di belakang mereka sangat banyak untuk memberikan kesaksian. Lanjut. Dipastikan santri adalah satu-satunya yang nggak ngerti apa-apa tentang NII. Ya, walaupun mungkin orang tuanya tuh ada beberapa persen yang terafiliasi dengan NII. Berapa persen itu? Kalau di angkatan saya 50-50 Mbak, 50-50. 50-50. Jadi di kalangan santri itu kita kenalnya dengan santri dalam, santri luar. Ya. Kalau Anda santri dalam atau luar? Bagian mana? Saya santri dalam, makanya saya tahu ngerti betul gitu. Santri dalam dan ngerti betul. Ya, ingat, dicatat di sini. Beliau mengaku sebagai santri dalam. Kita lihat, kita tandai bahasanya bahwa beliau adalah seorang santri dalam yang dimana paham betul dengan seluk-beluk NII yang ada di situ. Begitu penerangannya. Coba selesaikan dulu. Jadi hari ini itu yang paling berdampak dengan apa yang terjadi adalah kami sebagai alumni Al-Zaitun. Karena
satu-satunya yang legal atau formal terlihat di masyarakat itu ya kami gitu kan. Betul. Jadi memang santri Al Zaitun itu memiliki hak untuk tidak ikut NII atau tidak. Tetapi di situ pasti di dalam hati Panji Gumilang, di dalam benak Syekh yang amat beramat terhormat itu ingin sekali para santri-santrinya menjadi bagian NII, menjadi penerusnya. Tidak bisa dinafikan itu ya teman-teman. Karena apa? Ini generasi ini adalah bibit-bibit di mana itu untuk dididik menjadi penerus Panji Gumilang. Dan kita tandai di sini bahwa Ihsan ini mengaku sebagai santri dalam yang paham betul apa itu Al Zaitun katanya. Coba kita langsung simak pernyataan dia yang berikutnya di Metro TV di mana dia mengaku sebagai santri luar. Luar biasa. Kalau di kalangan santri itu kita tuh belajar formal, kurikulumnya sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh Kemenak. Siap. Jadi apapun yang ada di dalam lingkungan santri itu tidak terkait dengan apa yang dikatakan NII. Jadi tidak aneh, tidak ada yang Siap. aneh kayak gitu. Kita Pokoknya gak aneh lah, ya, lurus. dalam menjalankan ibadah sehari-hari semuanya itu sesuai dengan syariat Islam. Iya. Oke. Kalau Ya wajarlah bagi Ihsan ini untuk membela alumni Al Zaitun karena mungkin mereka sudah menggunakan ijazahnya untuk melamar pekerjaan dan lain sebagainya sehingga apa nama mereka harus dijaga. Ya tidak apa-apa karena apa? Memang semua orang yang Mas Ken sampaikan kepada kita semua itu adalah informasi dari sebagian oknum santri mungkin atau oknum NII. Ketahuilah teman-teman bahwa orang NII ini bukan orang jahat sebenarnya. Orang NII ini adalah korban dari cuci otak Panji Gumilang, warga NII, terus santri Al Zaitun. Mereka semuanya tidak bersalah. Yang salah ini adalah Panji Gumilang yang memberikan doktrin tidak benar tentang Islam. Bahkan ada santri yang mondok 11 tahun tetapi belum tahu apa-apa. Aduh, ya Allah. Lanjut. Dan apa namanya perlu diketahui bahwa waktu jarang-jarang itu waktu sholat Idul Fitri itu nggak ada santri itu, seorang pun nggak ada santri di situ. Ya, nggak apa-apa. Memang santri itu dibuat clean oleh Panji Gumilang. Seolah-olah mereka itu bukan orang NII. Tetapi rata-rata orang tuanya adalah NII. Memang di situ dilarang untuk berbicara tentang NII. Sedikit pun haram hukumnya berbicara NII. Terutama bagi santri. Tetapi menurut kesaksian para ahli, kesaksian dari para orang yang telah meneliti tentang Al Zaitun beserta NII, mereka ini adalah satu kesatuan, satu bentuk yang sama. Ini bukan saya yang ngomong, tetapi yang berbicara di sini adalah orang yang memiliki data dan fakta yang sangat kuat. Dan itu tidak dapat dibantah. Nggak apa-apa kalau hanya ingin memberikan pembelaan terhadap alumni Al Zaitun. Karena ya mudah-mudahan alumni Al Zaitun ini fahamnya masih lurus. Karena sudah didoktrin oleh Panji Gumilang. Masa saya, tetapi hari ini udah terlibat santri. Karena apa? Santri disuruh jadi khotib, khutbahnya itu membaca qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Kayak gitu mengatakan bahwa jadi mereka ini beramai-ramai menista agama, menista Islam, menghina Nabi Muhammad dan mempermainkan saf-saf sholat dan lain sebagainya. Intinya mungkin ini adalah akhir dari NII dan Al Zaitun. Begitu saja. Al-Quran itu perkataannya Rasul gitu. Itu keliru gitu kalau menurut pendapat beberapa ulama kayak gitu. Bukan beberapa, tetapi mayoritas ulama sepakat kalau itu bukan perkataan Rasul. Hari ini ternyata udah diaplikasikan ke santri gitu. Tapi kalau kita mau saya tahu lah ibaratnya di Al Zaitun itu dulu waktu masa saya itu ada istilah santri dalam, santri luar. Maksudnya itu santri dalam itu adalah yang orang tuanya tuh terafiliasi. Itu santri dalam. Iya, kita kalau orang santri dalam itu orang tuanya terafiliasi NII. Artinya orang tua Ihsan ini adalah orang NII. Entah NII yang aktif atau pasif atau sudah out dari Al Zaitun atau NII, keluar begitu, sudah jadi mantan, entah bagaimana. Tetapi sebelumnya kita dengar sendiri ya bahwa Ihsan ini adalah santri dalam. Ingat, santri dalam artinya apa? Santri dalam mereka adalah orang yang orang tuanya adalah NII. Coba kita dengarkan. Lihat dengan NII. Orang tuanya. Oh, orang Orang tuanya tuanya. NII. Gitu. Jadi kalau yang luar itu ya datang ke situ nggak tahu apa-apa, orang tuanya tuh nggak ngerti apa-apa. Cuma masukin anaknya sekolah di situ sebagai pesantren, udah itu aja. Siap. Gitu. Nah, waktu masa saya itu 50%, makanya mungkin nggak ada diajarkan yang begini, mungkin bahaya untuk santri yang nggak ngerti apa-apa ini loh. Ya, jadi seolah-olah di sini Ihsan ini tidak ngerti apa-apa ya. Tidak tahu apa-apa lah pokoknya.
polos, masuk ke Al Zaitun itu polosan. Tapi di TV One dia mengaku santri dalam yang paham semuanya. Aduh. Ini tuh jumlah santri dibandingkan jumlah angkatan Anda saya. masuk kategori yang mana pada saat itu? Saya luar. Luar ya? Tapi ngerti dalam. Oh. Widih. Sekarang ngaku santri luar tapi ngerti dalam. Nggak konsisten ya teman-teman. Seharusnya kalau hanya ingin membela alumninya, cukup mengaku saja kalau dia adalah santri dalam, tetapi orang tuanya sudah bertaubat, gitu saja cukup. Akan mendapatkan simpati. Daripada mengaku dalam, mengaku luar, di sana mengaku dalam, di sini mengaku luar. Ini kan menjadi suatu yang patut dipertanyakan sebenarnya ideologinya bagaimana. Seolah-olah dia masuk Al Zaitun dalam kondisi polos, tidak tahu apa-apa begitu. Ya mungkin orang tuanya tidak pernah bilang kalau sebenarnya orang tuanya itu NII. Akhirnya apa? Taunya setelah diundang ke TV One. Tapi setelah di briefing lagi, mungkin di briefing lagi sama orang tuanya atau orang NII yang lain, ditegur oleh orangnya Panji Gumilang, kamu jangan ngaku santri dalam, ngaku santri luar. Akhirnya apa? Di Metro TV mengaku santri luar. Bahkan sampai membawa ijazahnya. Allahu Akbar. Coba lanjut dulu. Ada spesifikasi baru ternyata. Begitu ya Pak, maksud paham karena saya dari teman kakak ipar saya gitu. Jadi ngerti betul kayak gitu. Masa saya itu tamu kakak ipar. Kakak iparnya juga sekolah di sana maksudnya atau bagaimana itu? Aduh. Kalian bisa tebak sendiri deh, ini gimana ini. Orang paham psikolog pasti paham. Itu banyak banget mas, 100.000 orang, sampai 200.000 orang. Waktu puncaknya itu tahun 2002, 2003 itu, sampai 200.000 orang. Yang mungkin pesantren lain yang belum punya alumni banyak ya. Waktu masa saya itu belum ada alumni, belum ada ikatan apapun. Tapi bisa ngumpulin orang sebanyak itu harusnya itu jadi tanda tanya. Mungkin kalau pesantren Gontor hari ini membuat acara terus yang datang sekian ratus ribu orang itu normal. Karena memang perjalanan mereka udah cukup lama, mungkin alumninya juga berkumpul. Karena ini siapa mereka? Ya Al Zaitun ini siapa? Kok bisa mengumpulkan banyak orang? Ya hasil dari cuci otak ya, Mas Ihsan ya. Itu dari hasil cuci otak Panji Gumilang. Akhirnya apa? Orang rela melakukan apapun, termasuk berdusta. Di sana mengaku A dan di sini mengaku B. Bisa saja begitu. Karena memang taqiyah itu sebagian dari keimanan mungkin. Karena perjalanan Panji Gumilang ini untuk mendirikan kerajaan Panji Gumilang, bukan negara Islam Indonesia ya. Tapi Panji Gumilang ini sangat jauh dari pendiri NII. Ya, faham Kartosuwiryo ini dengan Panji Gumilang ini jauh. Kalau Kartosuwiryo, dia benar-benar ingin menegakkan syariat Islam. Akhirnya apa? Ditembak mati. Tetapi kalau Panji Gumilang, no. Dia tidak ingin menegakkan syariat Islam, tetapi menegakkan faham Panji Gumilang. Jadi dia ingin menegakkan negara Panji Gumilang. Begitu. Udah, nggak perlu dengar panjang lebar nih pernyataan dari Ihsan ini. Kita bisa lihat sendiri. Di sana dia ngomong A, di sini ngomong B. Tapi saya sangat respect, saya sangat hargai bahwa dia ingin menjaga nama baik dari alumni Al Zaitun. Karena mungkin memang benar alumni Al Zaitun ini sudah mulai bekerja dengan ijazahnya, memanfaatkan ijazahnya untuk mencari lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan di sini teman-teman, ketahuilah yang jahat, yang tidak beres, yang sesat itu bukan orang NII, bukan alumni Al Zaitun, tetapi yang patut diberikan sanksi adalah Panji Gumilang. Karena apa? Apabila Panji Gumilang tidak mencuci otak para pengikutnya, maka mereka semua adalah orang-orang yang sebenarnya lurus atau orang-orang yang sebenarnya mencari kebenaran. Ketika mencari kebenaran, ketemu Panji Gumilang, lalu disesatkan. Jadi di sini, baik orang NII atau alumni Al Zaitun, mereka semua adalah orang yang baik. Mereka hanya disesatkan oleh Panji Gumilang. Makanya dari itu, apabila Al Zaitun mau dibubarkan, bukan Al Zaitunnya yang dibubarkan, tetapi bubarkan seluruh pengurusnya dan diganti oleh orang-orang yang tepat dan benar. Sehingga apa? Bisa diawasi langsung oleh Kemenak, Departemen Agama, MUI, beserta masyarakat secara langsung. Oke teman-teman, mungkin itu saja di video ini. Semoga ini bisa menjadi ya pembelajaran bagi kita bahwa menegakkan kebenaran itu adalah di atas segalanya. Jangan pernah mencari pembenaran di atas penyimpangan yang telah benar-benar terlihat mata kita sendiri. Begitu.